Oke, kembali lagi dengan saya Sahadi. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengontrol silinder ganda dengan timer dan counter. Jadi di sini pada praktikum pneumatik saya akan membuat sebuah ladder PLC yang dimana digunakan untuk mengontrol silinder ganda dengan timer dan juga counter ya. Jadi di sini pada modul ini adapun tujuan praktikumnya yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan dan menguji urutan kerja dari dua silinder. Jadi di sini ada silinder 1 dan silinder 2. Jadi pada PLC menggunakan timer dan juga counter dengan interlock keselamatan yang memadai seperti itu. Lalu adapun tujuan yang kedua, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan dan juga menguji sistem kontrol dari silinder. Jadi berbasis PLC yang aman, terurut dan andal seperti itu dengan pemanfaatan timer dan counter tadi ya. Jadi timer digunakan untuk pengaturan jeda atau urutan gerak, waktu tunda silinder seperti itu. Lalu counter digunakan untuk pembatasan atau menghitung jumlah siklus seperti itu ya. Adapun di sini eh, kontrol silinder ganda dengan timer dan counter. Jadi pada ladder diagram itu biasanya timer itu di labeli dengan atau definisi di ladder itu biasanya tim ya, TIM seperti itu dan counter itu biasanya CNT seperti itu. Lalu di sini kontrol silinder ganda dengan timer dan counter. Nah, membahas perancangan urutan gerak menggunakan dua aktuator. Jadi dua aktuator ini dikendalikan PLC menggunakan logika ladder seperti itu. Fokusnya seperti apa? Fokusnya itu dia akan memetakan input output seperti tombol on off dan juga interlock agar kedua silinder ini bergerak aman dan tidak saling bertabrakan seperti itu. Lalu timer di sini dipakai untuk memberi jeda. Seperti tadi ya yang saya katakan dia akan memberi jeda untuk mengatur antara langkah sebelum silinder itu maju atau sebelum silinder ini beralih ke langkah berikutnya seperti itu. Lalu sedangkan counter dia itu akan menghitung jumlah siklus yang dilakukan oleh silinder seperti itu. Jadi ketika siklusnya sudah mencapai target, jadi misalkan kita mempunyai siklus, kita ingin menyampaikan target misal kita 10 kali gitu ya, 10 siklus. Jadi ketika sudah 10 dia akan tercapai target lalu akan mengaktifkan atau menonaktifkan silinder atau sebuah sistemnya seperti itu ya. Untuk lebih lanjut kita akan lanjut ke membuat ladder seperti itu. Jadi di sini kan ada ladder PLC ya. Jadi di sini ada ladder PLC. Nah, ladder di sini sudah saya buat ya, atau contoh yang dimana mengintegrasikan CNT
dan juga timer untuk mengontrol dua silinder ganda seperti itu. Jadi silindernya kita ada dua, yaitu silinder 1 dan silinder 2. Dan di sini juga ada eh, apa namanya, push button ya, normally close. Normally close dan juga normally open. Di sini ada on untuk normally open. Di sini dia memakai address 000 ya untuk address di PLC-nya seperti itu. Kita bisa sesuaikan address dengan pin out pada PLC seperti itu. Lalu kita akan membuat ladder yang dimana saya akan menggunakan software CX Programmer ya. Nah, di sini kita masuk ke CX Programmer. Jika kalian belum ada ataupun belum punya softwarenya, bisa mencari tutorial-tutorial yang cara install software CX Programmer atau CX One seperti itu. Jadi di sini langsung saja saya create file dan juga new ya. Nah, di sini kita bisa memberikan device name atau sebuah project namanya ya. Misalkan ini saya beri nama saya Saadi dan juga projectnya. Saya akan membuat project silinder ganda seperti ini. Nah, lalu untuk device type, kita bisa lihat device type itu kita bisa sesuaikan di hardware PLC seperti itu. Karena saya menggunakan CP1E, saya pilih CP1E seperti itu ya. Ini bisa disesuaikan. Misal di hardware menggunakan CP1L atau eh, device yang lain seperti itu ya. Oke, USB untuk network type networkingnya kita oke, atau kita enter seperti itu. Nah, di sini langkah yang harus dilakukan adalah membuat tombol on dan off seperti tadi ya yang kita lihat di contoh. Nah, di sini karena untuk on saya menggunakan normally open seperti itu. Misal kita menggunakan address 000 seperti ini ya. Lalu edit komen, di sini saya memberikan sebuah komen atau label untuk button ini. PB on. Oke. Lalu saya juga membuat push button off ya tentunya. Salah, push button off menggunakan normally close. Karena address 000 sudah digunakan, saya menggunakan address 001 untuk PB off ya, seperti itu. Lalu coil untuk mendefinisikan sistem. Lalu saya memanggil tika normally open untuk sistem ya. Lalu di sini harus kita tambahkan adalah keluaran dari limit switch ya. Di sini menggunakan bisa menggunakan sensor atau limit switch seperti itu. Saya di sini menggunakan
limit switch, misal di sini kita definisikan. Oh, salah ya. Karena 00 itu adalah sistem. Kita bisa buat push button untuk limit switch-nya terlebih dahulu ya. Jadi di sini misal kita menggunakan address 002 seperti ini. Lalu kita bisa berikan label limit 1. Dan juga untuk apa sih? Dia itu limit switch ini digunakan ketika silinder mencapai limit switch, dia akan mengirimkan sinyal seperti itu untuk on atau off ya, tergantung logiknya seperti itu. Lalu untuk limit switch di sini seperti PB on dan PB off, kita menggunakan coil untuk sistemnya. Untuk keluarannya ya, misal out limit. Nah, sini kita tinggal koneksikan atau kita hubungkan. Nah, lalu kita membuat limit switch 2 untuk silinder kedua seperti itu ya. Address 002 sudah dipakai, kita bisa menggunakan address 003 seperti itu. Tergantung pin out yang ada di PLC hardware-nya ya. Seperti ini. Sama seperti yang limit 1. Seperti ini. Kita hubungkan. Nah, lalu apa ya? Kita bisa menggunakan proximity ya. Proximity untuk mendeteksi silinder seperti itu. 004 ya. Proximity misal. Gunanya apa? Dia proximity ini ketika dia mendeteksi silinder, ujung dari silinder seperti itu. Misalkan ya, dia akan mengirimkan sinyal seperti itu. Entah nanti outputnya ingin di off atau on untuk silinder 1 atau silinder 2 seperti itu ya. Sama seperti limit switch, kita juga menggunakan coil W003. Ini out proxy. Nah, kita sama seperti yang limit. Lalu limit switch di sini sudah, kita tinggal koneksi ke keluaran dari limit switch ya. Jadi ketika dia limit switch ini on, dia baru akan apa ya namanya? Dia akan meng-on-kan atau mengirimkan sinyal seperti itu ya, tergantung kondisi. Lalu limit switch 2. Nah, ini. Nah, lalu kita hubungkan seperti ini. Lalu dari sistem kita masukkan di antara
Sini. Jadi sebelum apa namanya push button off seperti itu. Oh iya, ada yang lupa ya. Jadi kita membuat sistem di sini. Ini salah ya. Seperti ini. Kita akan membuat push button mulai seperti itu. Jadi di sini misal kita menggunakan sistem, lalu push button untuk mulai. Jadi urutannya itu ketika kita klik mulai dia akan mulai seperti itu ya, harapannya seperti itu. Jadi 005 misal karena 4 sudah kan, kita buat PB mulai, PB start lah seperti ini. Nah, lalu out limit tadi nah seperti ini. Lalu out limit 2 juga ya. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan fungsi namanya counter. Ini. Nah, lalu adalah keluarannya. Keluaran apa ya? Mulai atau start lah. Jadi keluaran start akan ke sini. Nah, lalu sebelum counter ini kita hubungkan ke sistem atau ke ini ya, start ini ya. Sistemnya adalah start ya. Jadi memanggil start lalu dia di sini. Seperti ini. Lalu kita membuat output dari nama aktuator ya, yang belum kan aktuatornya. Jadi ini limit switch sudah, yang belum adalah aktuator. Kita panggil sistem. Lalu
kita membuat timer ya. Oke, seperti ini. Lalu output dari proximity kita hubungkan ke output. Outputnya adalah silinder 1. Misal kita menggunakan address ini. Komennya out atau silinder 1. Kita koneksikan. Dan juga silinder 2 ya. Jadi silinder 2 nah sini pindahkan di antara timer maju di sini ya. Nah, itu apa? Dia jadi silinder. Ketika silinder ini maju, dia mundur. Dia maju, ini mundur seperti itu ya. Supaya gerakannya teratur seperti itu. Yang terakhir kita membuat sistem timernya. Oke, kita percepat saja. Lalu out proximity dan juga PB mulai tadi ya, startnya, time mundur untuk mundur. Lalu timer tim 000 sal 10 second. Kita hubungkan, lalu kita membuat timer mundur ya. Tadi kan timer maju, sekarang timer mundurnya tim misal 001 seperti ini. Lalu untuk value nya kita bisa gunakan 10 juga. Oke. Lalu saya koneksikan di antara sudah. Yang belum adalah counternya. Jadi kita buat counter CNT untuk addressnya 000, value nya misal kita buat 5. Sama kita sistem ini keluaran on off tadi ya, dan juga silinder 1 ya.
Nah, kita hubungkan ke CNT dan juga PB mulai. Seperti ini. Nah, sudah 004 kita bisa simulasikan ya. Apa ini? Comment counter. Oh, ini ya. Ada kesalahan. Harusnya limit switch ini keluaran sudah. Jadi seperti itu ya membuat laddernya karena di sini tidak bisa simulasikan. Mungkin itu seperti itu cara pembuatan laddernya. Jadi di sini kan ada counternya untuk di sini juga untuk timernya maju dan mundur seperti itu ya. Untuk di waktu tunda delaynya itu untuk ketika silinder maju dan juga silinder mundur. Di sini ada juga silinder untuk maju mundur seperti itu ya. Mungkin seperti itu saja pada pertemuan kali ini. Mungkin kemudian hari bisa disimulasikan ya dan juga membuat bisa kita menggunakan relay atau solenoid valve ya untuk pengetesannya seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih.